Bismillahirrahmanirrahim. Wal khatibu an Usmana. Wal khatibu lan wis critakake sapa Imam Khatib an Usmana saking sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Radhiya muga-muga paring ridha sapa Allahu Gusti Allah anhu maring sahabat Utsman. Amaluman utawi dawuh amaluman tadi. Amaluman utawi kawitane wong yasfa'u yaumal qiyamati al-anbiya. Amaluman utawi kawitane wong yasfa'u kang aweh syafaat sapa wong yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat iku al-anbiya'u para nabi, summal ulama'u kemudian para ulama, dan yang nomor 3 adalah as-syuhada'u ya orang-orang yang mati syahid. Jadi klasemen kalau di dalam pertandingan sepak bola ada tabelnya itu loh, klasemen sepak bolanya. Yang urutan yang pertama dalam klasemen orang yang bisa memberi syafaat itu yang pertama adalah para nabi al-anbiya. Kemudian untuk klasemen yang kedua, klasemen nomor urut 2 itu ada ulama. Yang nomor 3 baru as-syuhada. Dari klasemen ini kita bisa ambil kesimpulan teman-teman bahwa betapa pentingnya seorang ulama itu, sehingga dia menempati klasemen kedua setelah nabi dalam daftar orang-orang yang bisa memberi, dalam orang-orang yang bisa memberi syafaat. Tuh, ini tabel diriwayatkan oleh Imam Khatib. Imam Khatib mengambil dari sahabat Utsman, artinya ini klasemen benar-benar dari orang-orang top. Ya, makanya ulama posisi nomor 2. Awwalu may yasfa syafa'an, awwalu may yasfa yaumal qiyamah al-anbiya'u, summal ulama'u, summas syuhada'u. Jadi 3 klasemen itu ulama di posisi nomor 2, di posisi setelah para nabi, teman-teman. Wa lan cerita sapa Imam Khatib an Anasin saking sahabat Anas, fadlul ulama'i utawi utamane ulama ala ghairihi ngalahake. Nah, kalau ala itu artinya ngalahake, teman-teman, mengalahkan. Ala ghairihi ngalahake ing atase sak liyane ulama iku kafadlin nabi ala ummatihi. Nah, itu seperti keutamaan para nabi dibanding umatnya. Keren ini, ulama ini benar-benar keren, teman-teman. Karena memang tidak mudah untuk menjadi seorang ulama itu. Dia memang betul-betul paham dengan bidang ilmu yang dikuasainya. Nah, karena ulama itu kan memang harus dia mengetahui, mengerti tentang ilmu yang dia kuasai. Artinya dia tidak sembarang bisa, artinya dia benar-benar bisa gitu loh. Ora iso-isonan. Tapi pancen iso. Pancen iso tur mumpuni, teman-teman, ulama itu. Lah, lalu ulama itu seperti apa? Apa ulama itu? Kalau di tempat kita, kalau kita mendengar istilah ulama di Indonesia umumnya, kalau kita mendengar ulama itu di pikiran kita langsung terbayang dia bisa seorang ustadz, bisa seorang kiai. Artinya ulama di Indonesia itu lebih cenderung diberikan kepada orang-orang yang mengerti tentang agama. Sekali lagi saya katakan, ulama di Indonesia itu umumnya lebih cenderung disematkan kepada orang-orang yang mempunyai ilmu agama secara mumpuni. Biasanya seperti itu kalau di Indonesia. Karena sering kita mendengar ada ulama A, ulama B. Nah, artinya dia orang yang benar-benar pandai dalam ilmu agama, menguasai bidang yang dia ampu. Misalnya ada ulama fikih, ulama apa. Tapi ingat, teman-teman, pada dasarnya ulama itu tidak seperti itu secara umumnya. Tapi kalau di Indonesia yang berlaku kan seperti itu. Ketika kita mendengar kata ulama, itu pikiran kita langsung menuju ke ahli agama.
Orang yang solih, orang-orang yang mengerti dan mampu menguasai keilmuan agama itu biasanya sering disebut ulama kalau di Indonesia ya. Tapi sebenarnya tidak begitu teman-teman. Secara umum ulama itu ya wong pinter. Secara umum ulama itu ya orang pandai. Seperti apa pandainya dia? Makanya di dalam kitab-kitab klasik itu biasanya ada qala ulamaul lughah misalnya. Qala ngucap sapa ulamaul lughah, ulama ahli bahasa. Lah ahli bahasa ini kan bukan hanya bahasa Arab. Ada ahli bahasa Inggris. Ya kan? Ada ahli kimia, ada ahli fisika, ahli macam-macam. Lah kalau di dunia kampus, orang yang ahli di dalam suatu bidang itu disebut ulama, teman-teman. Ada ulama fisika. Nah, makanya kalau ditanya apa ulama itu, ya kita lihat konteksnya apa. Kalau konteksnya agama berarti dia orang-orang yang pandai dan mampu menguasai ilmu-ilmu keagamaan dengan seutuhnya. Nah kalau konteksnya di dunia perkuliahan nanti beda lagi. Orang yang mengajar bahasa Indonesia pun maka dia disebut ulama lughah Indonesia. Itu loh. Jadi penerapan kata ulama itu berbeda di Indonesia pun kadang berbeda. Di Indonesia di lingkungan akademis, di lingkungan akademik dan di lingkungan pesantren itu beda. Jadi kalau di lingkungan akademik, kata ulama itu merujuk pada biasanya seorang guru-guru yang memang sudah top ya. Dia sudah top, sudah guru besar. Itu biasanya disebut ulama. Ulama dalam artian dia mengerti dan dia menguasai ilmu yang dia ampu. Misalkan dia mengajar bahasa Arab, dia dosen guru besar misalkan, maka dia bisa disebut ulama lughatul Arabiyah. Atau dia mengajar fisika misalnya, dia bisa disebut ulama fisika. Nah, sekali lagi kata ulama itu sebenarnya dasarnya adalah karena dia asal katanya itu dari ada alim, artinya orang yang mengetahui. Fi'il madinya alima, dia masuk sulasi mujarab teman-teman. Alima ya'lamu, artinya dia mengerti betul. Jadi semua orang yang menekuni bidang yang dia kuasai dan dia mampu menjelaskan secara detail tentang ilmu yang dia ampu itu, kemampuan yang dia miliki itu, maka dia adalah ulama dalam bidang itu. Paham ya? Jadi ketika seseorang menguasai suatu ilmu dan dia mampu menjelaskan dengan detail ilmu yang dia kuasai, kemampuan yang dia kuasai, maka dia adalah ulama di bidang itu. Ulama dalam artian dia mengerti betul ya. Jangan kita membayangkan ketika menyebut ulama itu dia pasti seorang kiai yang pakai jubah putih, pakai peci putih kan, pakai sorban. Ya itu lumrahnya di Indonesia biasanya seperti itu teman-teman. Tetapi dalam penerapan secara general, ulama itu adalah orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Dia yang mampu menjelaskan ilmu pengetahuan yang dia ajarkan tadi, yang dia ajarkan ilmu pengetahuan yang dia miliki, dia kompeten di situ, maka dia adalah ulama. Ulama yang menekuni ilmu yang dia ampu. Itu teman-teman ya. Wa an Jabirin harus critakake saking sahabat Jabir, akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya. Wa Jabirin harus critakake saking sahabat Jabir, akrimu padha mulyakno sira kabeh al ulama ing para ulama, fa innahum mongko setuhune para ulama iku warasatul anbiya'i, dia adalah pewarisnya para nabi. Dia memiliki hak waris secara teoretiknya, ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Faman akramahum,
Faman mongko utawi sapa wong iku akramahum memuliakan sapa wong ing ulama, faqad akrama. Mongko teman-teman mulyakake sapa wong Allah ing Gusti Allah wa rasulahu lan utusane Gusti Allah. Jadi barang siapa yang memuliakan para ulama, dia telah memuliakan Allah dan Rasulnya. Begitu tingginya ini pangkat ulama, sehingga seseorang itu dianggap memuliakan Allah dan Rasulnya ketika dia memuliakan para ulama. Teman-teman, keren, ini keren betul ulama ini. Karena dari berbagai hadis kemarin yang kita baca, itu isinya memang begitu istimewa. Ini kalau kita mau sedikit berbahasa lebih keren ya, amazing ini ulama emang amazing, teman-teman. Jadi faman akramahum faqad akramallah. Dan barang siapa yang memuliakan ulama, maka dia telah memuliakan Allah dan Rasulnya, teman-teman. Nah, ini teksnya dari sahabat Jabir, akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya faman akramahum faqad akramallaha wa rasulah. Jadi barang siapa yang memuliakan ulama, maka secara tidak langsung dia telah memuliakan Allah dan Rasulnya. Artinya betapa Allah mencintai para ulama, betapa para Rasul itu mencintai para ulama. Karena ulama adalah pewarisnya tahta, pewaris tahta dari para nabi. Ini adalah keren ulama ini memang. Nah, terus yang jadi pertanyaan kemudian, bagaimana cara memuliakan ulama, kan begitu? Karena di sini ada faman akroma, barang siapa yang memuliakan ulama. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana cara memuliakan ulama? Apakah kita harus memberinya uang yang banyak? Atau kita harus memberikan sesuatu untuknya? Nah, memuliakan ulama itu tidak seperti itu. Jadi menurut hemat saya, memuliakan ulama itu bukan seperti itu caranya. Bagaimana? Ya kita mengikuti apa yang diajarkan, kita meninggalkan apa tuntunan dia. Ketika seorang ulama mengajarkan kita dan itu sesuai Al-Quran dan hadisnya, maka kita mengikutinya. Itulah cara menghormatinya, teman-teman. Kita ikuti ulama itu. Karena apa? Kenapa saya bilang begitu? Karena ulama yang benar-benar ulama, orang ulama-ulamaan, dia pasti akan mengikuti Al-Quran dan hadis. Tidak mungkin tidak. Makanya di sini pangkatnya adalah faqad akramallah. Ketika kita memuliakan ulama, Allah pasti kita dianggap memuliakan Allah dan Rasulnya. Artinya ulama itu ketika dia mengambil sebuah hukum, mengambil kesimpulan dalam suatu ayat misalnya, atau dia beristinbat hukum, dia pasti mengacu pada Al-Quran dan hadis. Karena sumber hukum di dalam Islam yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Al-Hadis. Walaupun jadi begini, sumber hukum Islam di dalam agama kita, agama Islam tentunya, sumber hukumnya itu ada dua. Bukan ada dua, sebenarnya ada banyak. Tapi kita ambil yang pokok saja, teman-teman. Jadi sumber hukum Islam itu yang pertama adalah Al-Quran, dan yang kedua adalah hadis. Walaupun itu nanti masih diperdebatkan. Ada sumber hukum yang ketiga, ada yang keempat, ada macam-macam, teman-teman. Itu nanti kalau kita mau belajar tentang dasar-dasar hukum Islam, itu 1 semester. Saya dulu 1 semester, teman-teman. Nanti teman-teman akan mengenal yang mana istihsan, ada teman-teman akan mengenal maslahah mursalah. Banyak, teman-teman, nanti bagaimana cara mengistinbatkan sebuah hukum, bagaimana cara menumbuhkan hukum, bagaimana cara menciptakan suatu hukum. Nah, itu nanti ada teorinya. Tapi kita tidak membahas itu. Nanti kuliah lagi 1 semester lagi nanti ya, teman-teman. Dan kemudian
Wa Ibnu Asakir lan critakake sapa Imam Ibnu Asakir an Abi Sa'id saking sahabat Abi Sa'id. Wa Ibnu Asakir lan critakake sapa Imam Ibnu Asakir wa Abi Sa'id lan Abi Sa'id man allama ayatan min kitabillah aw baban min ilmi anma Allahu ajrahu ila yaumil qiyamah. Teman-teman, man utawi sapa wae iku allama pakai tasjid teman-teman. Man utawi sapa wong iku allama iku mulang mengajar sapa wong mengajarkan orang ayatan satu ayat min kitabillahi saking kitabe Allah au baban au satu bab min ilmin dari satu ilmu dari satu cabang ilmu anma mongko anma menggandakan. Kalau di kitab saya ngebotak ngundakake teman-teman bahasanya. Jadi man utawi sapa wonge iku allama mulang sapa wong ayatan ing satu ayat min kitabillahi saking kitabe Allah au baban atau dia mulang satu bab min ilmin dari ilmu anma mongko ngundakake sapa Allahu Gusti Allah. Jadi Allah menggandakan ajrahu ing ganjarane wong ila yaumil qiyamati sampai pada hari kiamat. Nah, ini bener keren ini orang pengajar. Jadi orang yang mengajar, teman-teman, mengajarkan satu ayat atau satu bab itu pahalanya akan digandakan oleh Allah sampai hari kiamat. Nah, ini sebenarnya hadis buat guru-guru ya. Ini penguat buat guru-guru ini. Kalau sahabat Ali malah lebih ekstrim lagi, teman-teman. Apa kata Sayyidina Ali? Jadi Sayyidina Ali itu lebih ekstrim lagi. Sayyidina Ali mengatakan, saya adalah budak bagi orang yang mengajarkan kepada saya satu huruf. Keren kan? Jadi kan berani ngomong gitu? Pasti gak berani teman-teman. Ya ora apa-apa. Orang Sayyidina Ali ya ora apa-apa. Nah, itu tak yang dikatakan Sayyidina Ali, dia ekstrim teman-teman. Saya adalah budak bagi orang yang mengajarkan satu walaupun satu huruf kepada saya, itu kata Sayyidina Ali. Itu memang orang-orang pilihan itu keren kata-katanya. Wa Ibnu Majah menceritakan sapa Imam Ibnu Majah Mu'ad saking sahabat Mu'ad man allama ilman dawuh man allama ilman man utawi sapa wonge iku allama mulang sapa wong ilman ing ilmu falahu mongko iku tetep kedue wong ajruman utawi ganjarane wong amila kang nglakoni sapa wong bi kelawan ilmu wala yang kusu dan tidak mengurangi min ajril amili dari pahalanya orang yang melakukan. Ketika orang mengajarkan ilmu, teman-teman, misalkan Anda mengajarkan satu ilmu, kan? Misalkan Anda mengajarkan satu ilmu kepada teman Anda, misalnya dia jenengan ajari tentang wudu misalnya. Nah, ketika jenengan ajarkan wudu kepada orang tersebut sampai bisa, dan seterusnya, ketika orang yang jenengan ajari itu berwudu, jenengan akan mendapatkan pahala dari orang yang melakukan wudu tadi. Dan pahala itu tidak mengurangi pahala orang yang wudu tadi. Nah, ini berat ini. Jadi pahalanya tetap sama. Orang yang berwudu tetap mendapatkan pahala satu wudu. Jenengan yang mengajarkan juga tetap dapat satu pahala, tidak mengurangi pahala orang yang tadi, teman-teman. Keren kan ini? Nah, makanya ini masuk. Wa Ahmadullah menceritakan sapa Imam Ahmad an Mu'adzin saking sahabat Mu'ad la ayyah diyallahu bika rajulan khairul laka minad dunya wa ma fiha. Wa Ahmadullah menceritakan sapa Imam Ahmad an Mu'adzin saking Mu'ad la ayyah dia
yakti utawi yen toh nuduhake sapa Allah Gusti Allah bika kelawan sira rajulan ing wong lanang iku khairul laka, iku khairun luwih bagus, luwih becik, luwih bagus laka bagimu minat dunia daripada dari dunia, minat dunia tanimbang saking dunya wa malan barang fiha kang tetep ing dalam dunia. Jadi dunia dan seisinya ini maksudnya wa ma fiha itu dunia dan seisinya gitu teman-teman. Jadi kalau bahasa Arab kalau mengartikan wa malan barang fiha kang tetep ing dalam dunia. Jadi di dunia dan seisinya. Makanya bahasanya menggunakan wa ma fiha. Wa Ibnu Najjar, wa Ibnu Najjar ana critakake sapa Imam Ibnu Najjar an Ibni Abbas saking sahabat Ibnu Abbas al-huduwu warrawahu. Al-huduwu utawi budal isu-isu wal warrawahu lan budal sore-sore ilal masajidi maring pira-pira masjid fi ta'limil ilmi ing dalem mulang ilmu, fi ta'limil ilmi ing dalem mulang ilmu iku afdalu lebih bagus, lebih utama indallah di pandangan Allah, indallah menurut Allah minal jihadi daripada jihad fi sabilillah, minal jihadi dibanding jihad fi sabilillah ing dalam menegakkan agama Allah. Minal jihadi di sini kita artikan perang kalau di sini. Tetapi kalau konteksnya sekarang, lah kita perang melawan siapa? Kan begitu. Nah, kalau hadisnya di sini al-ghuduwu war-rawahu ilal masajid, al-ghuduwu berangkat ke masjid secara berangkat ke masjid pagi-pagi, artinya dia sholat subuh kemungkinan, ya kan? Atau tidak ya sholat duha. Tapi kalau di sini kata-katanya al-ghuduwu. Jadi berangkat pagi-pagi ke masjid atau berangkat sore-sore ke masjid. Di sini katanya menunjukkan al-ghuduwu war-rawahu, menggunakan lan. Berarti al-ghuduwu berangkat pagi-pagi, warrawahu lan sore-sore. Itu teman-teman. Jadi berangkat pagi-pagi dan berangkat sore-sore ke masjid fi ta'limil ilmi. Di dalam mengajarkan ilmu, mencari ilmu, ngaji ilmu, iku afdalu indallah, itu lebih bagus menurut Allah. Iku afdalu luweh utama indallah, afdalu luweh utama, lebih diutamakan artinya. Tapi sekali lagi ini lihat konteksnya teman-teman. Afdalu indallah minal jihad fi sabilillah. Minal jihad saking perang, ya kita perang dengan siapa? Kan begitu. Ya kita perang dengan diri kita sendiri. Siapa? Kalau enggak dengan diri kita, dengan siapa kita berperang? Iya kan? Mau perang kayak Rusia enggak mungkin. Perang sama siapa kita? Sama diri kita lah. Iya kan? Kita perang sama diri kita sendiri. Kemudian wa Tabrani lan diceritakake sapa Imam Tabrani an Ibnu Mas'udin saking sahabat Ibnu Mas'ud ayyuma rajulin atahumullah, ayyuma rajulin utawi ndi wong lanang atahu kang maringi ing rajul sapa Gusti Allah ilman ing ilmu, fakatamahu maka dia katama itu menyembunyikan ilmunya, iya kan? Al jamahu mongko al jamahu dikendalikan, dia dibelenggu teman-teman. Susah memang kalau bahasa pondok kalau tidak diterjemahkan itu kadang susah teman-teman. Jadi ayyuma rajulin utawi ndi wong lanang atahu kang maringi sapa rajul, atahu kang maringi ing rajul sapa Allahu Gusti Allah diparingi ilman ing ilmu, fakatamahu mongko ngumpetake sapa rajul ing ilmu al jamahu. Nah ini mongko ngendaleni, maka dia dibelenggu. Maka al jamahu mongko ngendaleni sapa Allah ing ilmu
Fakatamahu mongko ngumpetake sapa rajul ing ilmu, ya kan? Aljamahu mongko ngendhalikne ing rajul, aljamahu maka dia dibelenggu. Aljamahu mongko ngendhalini ing rajul, maka rajul itu dikendalikan. Sapa sing mengendalikan? Allahu Gusti Allah. Yaumal kiamat di dalam hari kiamat, pada hari kiamat, yaumal kiamat pada hari kiamat, dijamin dengan kendali, dengan belenggu. Makanya saya tadi katakan aljamahu membelenggu, Allah membelenggunya gitu. Dijamin dengan belenggu minarin dari api. Nah, jadi ketika seorang laki-laki, teman-teman, kalau di sini bahasanya laki-laki, ayyuma rajulin dinti wong lanang. Ayyuma rajulin atahu wahu ilman, dia diberi ilmu oleh Allah, fakatamahu, maka dia menyembunyikan ilmunya, maka dia akan dibelenggu oleh Allah. Belenggunya menggunakan api neraka. Nah, sekali lagi ini juga tidak bisa kita telan mentah-mentah. Karena di sini tagnya ayyuma rajulin. Bagaimana kalau seorang perempuan yang berilmu dan kemudian dia menyembunyikan ilmunya? Apakah dia masuk dalam kategori hadis ini? Kan tidak juga. Nah, makanya ketika kita belajar hadis itu tidak serta-merta kita harus membaca terjemahannya plek ketiplek, tidak. Ya, ini salah satu contohnya. Di sini kan ayyuma rajulin atahu wa ndi wong lanang yang dikasih ilmu sama Allah, kemudian dia menyembunyikan ilmunya, maka dia akan dibelenggu oleh Allah. Kan begitu teksnya. Nah, bagaimana kalau seorang perempuan yang berilmu, kemudian si perempuan tadi menyembunyikan ilmunya, masuk nggak dalam kategori hadis ini yang perempuan pintar tadi? Kan tidak juga. Karena tagnya ayyuma rajulin. Nah, iya kan? Tak ajari pinter jenengan. Tak ajari pinter jenengan. Makanya kita tidak semua hadis itu bisa kita telan mentah-mentah, teman-teman. Nah, jadi nanti kalau bab ilmu ini panjang, hadisnya banyak sekali. Ya, mungkin di lain waktu kita akan bukan pindah ya, diselingi. Nanti kita setelah diselingi bab lain, kita kembali lagi ke bab ilmu ini. Biar kita tidak setiap hari tidak membahas itu, artinya kita ada pandangan-pandangan baru. Ya sebenarnya nggak apa-apa wong ngaji. Ini juga ngaji kan bagus ya, selama itu tidak. Kemudian wan Nasa'i lan ceritaake sapa Imam Nasa'i an Abi Hurairah ta saking sahabat Abi Hurairah man ta'allama ilman, man utawi sapa wong iku ta'allama, man utawi sapa wong iku ta'allama belajar sinau sapa wong ilman ing ilmu, mimma kang tetep setengah saking barang yubtago kang den suprih bihi kelawan ma apa wajhu wahi wajahi Allah, la ta'allamuhu halih ora yen toh. Ini teman-teman, man utawi sapa wong iku ta'allama sinau sapa wong, belajar sapa wong ilman ing ilmu, mimma kang setengah saking barang yubtago kang den suprih apa ma bihi, yubtago kang den suprih bihi kelawan ma gitu ya. Jadi wajhu itu jadi naibul fa'ilnya yubtago den suprih, yubtago kang den suprih bihi kelawan kelawan ilmu itu ilmu maksudnya. Apa wajhu wahi wa ridhone Allah, la yata'allamuhu halih ora, la yata'allamuhu halih ora nyinau sapa wong, artinya dia tidak belajar kecuali illa li yusiba ardon. Nah ini illa li yusiba ardon, kecuali dia itu dengan belajar tadi dia mengharapkan harta benda. Nah ini teman-teman, ketika seorang mengajarkan ilmu, dia tidak mengharap ridho Allah, dia mengejar harta, mengejar bayaran yang tinggi, itu kan.
Nah, maka apa konsekuensinya jika seperti itu? Di sini teksnya man ta'allama ilman mimma yubtahu bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba ardon minad dunya. Apa konsekuensi dari perbuatan seperti itu? Lam yajid arfal jannah. Lam yajid mongko lam yajid mongko ora nemu sapa wong arfal jannati ing ambune swarga. Arfal jannati ing gondo ganda gondo teman-teman. Gondo itu apa? Bau, aroma. Arfal jannati ing aromanya surga, aroma wangi maksudnya. Ya pasti wangi, surga kan pasti wangi ya. Arfal jannati ing aroma wanginya surga. Yaumul qiyamati pada hari kiamat. Yakni ya ini ada yakninya. Yakni itu maksudnya yang dikehendaki oleh siapa tadi? Abi Hurairah. Itu adalah rihaha. Bau harumnya surga. Baunya surga itu tidak akan dia temukan di hari kiamat. Untuk siapa itu? Untuk orang man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah. Untuk orang yang belajar ilmu, kan? Dia tidak mengharap ridho Allah. Artinya ketika dia mengajarkan ilmu, sinau ilmu tujuannya untuk mencari harta benda, maka konsekuensinya adalah dia tidak akan menemukan bau surga pada hari kiamat. Jadi seperti itu, konteksnya begitu. Nah, kemudian wa Ibnu Majah, kalau diceritake sapa Imam Ibnu Majah anhu saking Abi Hurairah. Lah ini Ibnu Majah menceritakan lagi, tapi dari Abi Hurairah. Wa Ibnu Majah lawan ceritake sapa Imam Ibnu Majah an Abi Hurairah saking Abi Hurairah, tapi di sini kata-katanya menggunakan anhu. Anhu ini rujuknya kepada hadis sebelumnya yang tadi loh, man ta'allama ilman tadi. Wa Ibnu Majah lawan nyeritakake sapa Imam Ibnu Majah anhu saking Abi Hurairah man ta'allama ilma liyubahi bihil ulama aw yumari bihi sufaha wa yusarrifa bihi wujuhan nas ilahi adkhalu wa jahannam. Jadi man utawi sapa wonge wa Ibnu Majah lawan nyeritakake sapa Imam Ibnu Majah anhu saking Abi Hurairah man ta'allama ing dawuh man ta'allama man utawi sapa wong iku ta'allama ngaji sapa wong belajar sapa wong an ilma ing ilmu liyubagi biar dapun yen toh ngene apa engke-engkean bisa okol-okolan juga bisa ini liyubagi dapun yen toh ongkol-ongkol. Jadi barang siapa yang belajar ilmu untuk engkel-engkelan ngeyel-ngeyelan bihi kelawan ilmu al ulama ing ulama teman-teman au yumari. Nah, ini kalau yumari itu apa namanya? Debat, perdebatan, padon-padonan. Jadi barang siapa yang belajar ilmu untuk engkel-engkelan berpadu apa padu dulu? Apa bahasanya yang enak didengar? Padu. Saling unggul-unggulan diri lah, menghebatkan diri sendiri, menghebatkan diri di depan para ulama, biar kita kelihatan pintar, gitu kan? Dia tidak menghargainya, kan begitu. Liyubahi bihil ulama, dapun yen toh apa bahasanya sing penak apa teman-teman? Bantah itu ya. Menyangkal itu aja lah. Al ulama au yumari atau dia berpadu apa padu itu teman-teman. Ketika berbeda pendapat dia terus saling menyerang gitu loh, padu namanya. Au yumari bihi kelawan ilmu as-sufaha ing pira-pira wong kang bodho. Nah, ketika dia berilmu, ada orang yang belajar engkel-engkelan karo para ulama, para orang-orang pintar, dia ngeyel terus. Kemudian
Dan dengan ilmunya tadi dia tukaran sama wong-wong sing bodoh, orang-orang yang tidak tahu. Kalau au yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi adkhalahu Allahu jahannam. Teman-teman. Au yumari utawa madoni sapa wong bihi kelawan ilmu asufa ing pira-pira wong kang bodho. Au yasrifa utawa yen toh ngengokake sapa wong bihi kelawan ilmu. Apa maksudnya ngengokake itu? Au yasrifa itu maksudnya biar orang-orang itu mengira kalau dirinya itu pandai. Itu au yasrif, teman-teman. Dia belajar dengan keinginan supaya orang-orang itu menganggapnya pandai. Itu maksud dari yasrif. Au yasrifa bihi wujuhan nas. Adkhalahu mongko mlebokake ing wong sapa Allah Gusti Allah jahannama ing neraka jahanam. Jadi kalau ada orang yang bertingkah seperti itu, dia belajar niate gua ngeyel karo wong-wong sing pinter. Ngeyel, dia tidak niat belajar tenanan. Kalau dia ngapusi wong-wong sing ora iso, sing wong bodho-bodho iku dipadoni. Gitu kan? Atau dia belajar ilmu itu supaya mendapat penilaian. Wah, dari orang, wah, itu orang pandai. Wah, dia seorang ustaz. Wah, dia seorang kiai misalnya. Nah, seperti itu oleh Allah adkhalahu jahannam. Jadi di sini teksnya adkhalahu wa jahannam. Adkhalahu mongko nglebokake sapa Allah ing adkhalahu mongko nglebokake ing wong sapa Allahu Gusti Allah jahannam ing neraka jahanam. Ayo sih, kalau menurut hemat saya kita belajar ya belajar aja lah, biasa saja itu, rasa piye-piye. Makanya kalau di dunia pondok pesantren itu ada yang unik, teman-teman. Ketika kamu diperintah untuk melakukan suatu kebaikan, misalnya kamu disuruh ngaji, ketika di kampung ya ini biasanya berlaku di kampung-kampung, teman-teman, ya kan? Aneh biasanya di kampung-kampung seperti itu. Ketika kamu diperintah mengaji harus di masjid atau di musola. Ketika kamu diperintah untuk menjadi imam masjid, imam sholat maksudnya, di masjid atau di musola. Ketika kamu diminta, pantang bagi santri untuk tidak menerimanya, teman-teman. Tapi ingat, jangan menawarkan diri kita. Karena apa? Karena orang lain itu akan menilai kita. Karena orang lain, teman-teman, karena orang lain akan menilai kita pantas atau tidaknya kita ketika mereka menawarkan kita sesuatu. Nah, itu kata-kata yang bagus di kalangan pondok pesantren biasanya seperti itu, teman-teman. Jadi santri ku ya kudu siap. Siap apa? Ya nek diperintah. Misalnya yang di kampung sing imamnya enggak datang, kamu diperintah, monggo Mas jenengan. Kamu pantang untuk menolak. Kamu harus maju. Tapi jangan sekali-kali kamu bilang begitu. Jangan sekali-kali kamu bilang tak imami aku wae, jangan. Itu ya. Jadi santri harus begitu, teman-teman. Jadi ketika kamu dipasrai oleh seseorang, artinya orang itu percaya sama kamu, sama kita maksudnya, sama percaya sama kita. Tapi kalau kamu menawarkan diri, hemat saya jangan. Nanti ada konsekuensi yang lain nanti. Itu pesan saya untuk teman-teman yang baru dari pondok atau sudah pulang ke rumah. Ketika kamu dipasrai sesuatu, jangan menolak. Pantang kamu untuk menolak. Dan kamu harus bisa. Jadi santri biasa ya, kayak umumnya wong. Ya. Kayak umumnya wong biasa, wong yang ngopi ya, melu ngopi, jagongan, biasa aja, enggak usah soal, wah aku santri ya. Enggak usah begitu. Santri ku gak didelok kok ikune, santri didelok kok keilmuan, bukan itunya.
Jadi seperti itu. Mungkin itu yang bisa kita pelajari hari ini, teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.